Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah perangkat pembelajaran. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan dalam pengajaran yang menekankan pada memberikan perbedaan dalam metode pengajaran dan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan konsep penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi minat dan bakat siswa dalam kelas dengan kebutuhan dan kemampuan yang beragam. Jadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru akan berusaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar sesuai karakter individu setiap murid. Adapun tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, pemahaman, motivasi, dan hasil belajar siswa, dengan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain adanya tujuan, pembelajaran berdiferensiasi juga memiliki beberapa manfaat. Nah, apa saja manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman. Dengan pendekatan ini, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih mendalam dan dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu ada meningkatkan motivasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih termotivasi dan lebih aktif dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan dengan memungkinkan setiap siswa untuk mencapai potensi maksimalnya. Dengan demikian, siswa dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian yaitu komponen-komponen pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu memiliki 4 komponen. Yang pertama, pengetahuan siswa, kedua, pemilihan materi, yang ketiga, metode pengajaran, dan yang keempat, penilaian. Pengetahuan siswa ini kita mengenal kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa. Nah, dalam pemilihan materi, kita memilih materi yang relevan dan menarik bagi siswa. Sedangkan dalam metode pengajaran, kita menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajar siswa atau murid. Dan penilaian ataupun evaluasi, yaitu kita melakukan penilaian secara berkala atau mengevaluasi pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang pertama yaitu tetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Dan langkah yang kedua, bagaimana guru merespon dan menanggapi kebutuhan murid dalam belajar, yaitu mengkaji kurikulum, menyiapkan metode, strategi, dan media pembelajaran, dan evaluasi secara berkala. Dan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima yaitu penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan ataupun secara berkala. Selain adanya langkah-langkah, di sini kita akan memberikan contoh penerapannya, yaitu dalam materi ta'aruf dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam langkah pertama yaitu identifikasi kebutuhan siswa. Pada hal ini, guru bisa melakukan observasi, tes, atau wawancara untuk mengetahui gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat siswa tentang materi ta'aruf. Kemudian yang kedua,
Sesuaikan materi pembelajaran dengan siswa dengan berbagai cara. Bisa berupa menyediakan materi yang lebih mudah atau lebih menantang, ataupun menggunakan berbagai jenis sumber belajar, contohnya buku teks, video, ataupun audio. Yang ketiga yaitu pilihan metode pengajaran yang beragam sesuai kebutuhan siswa. Dalam materi ta'aruf ini, misalnya siswa visual dapat memanfaatkan gambar atau diagram, sementara siswa auditori lebih memilih pendekatan berbasis suara atau aswat, seperti ceramah ataupun diskusi kelompok. Nah, kemudian yang keempat yaitu penyediaan aktivitas berbeda. Lakukan dengan memberi siswa pilihan aktivitas yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman mereka. Aktivitas bisa mencakup permainan, proyek, diskusi kelompok, atau penugasan individu. Ini memungkinkan siswa untuk memilih cara terbaik bagi mereka untuk belajar. Kelima yaitu evaluasi yang beragam. Dalam hal ini, gunakan metode evaluasi yang berbeda untuk menilai pemahaman siswa. Selain tes tertulis, juga dapat digunakan proyek, presentasi, atau portofolio. Ini memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara berbeda. Dan yang terakhir, yaitu beri dukungan tambahan. Misalnya, bisa dilakukan melalui tutoring individu, bimbingan kecil, atau penggunaan alat bantu pembelajaran seperti kartu sumber daya atau rekaman materi. Nah, itu tadi yaitu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam materi ta'aruf. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata ataupun pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Summa salam wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.